Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah berbahagianya orang yang diundang. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12-14. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah lanjutan dari apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan mengenai kerendahan hati, ya, yang akan menerima kehormatan itu dibanding dengan orang yang ingin diakui sebagai orang yang terhormat. Ini dapat kita lihat di ayat 7-11. Nah, ini juga saudara dapat melihat di vlog saya sebelumnya yang berjudul kehormatan itu bagi orang yang rendah hati. Nah, saudaraku, di ayat 12-14 yang menjadi pembahasan kita kali ini, Yesus mengajarkan hal yang sangat sederhana tetapi seringkali terlewatkan dalam pemahaman kita akan hal berbahagia terkait dengan keberadaan orang lain. Karena biasanya seseorang itu merasa bahagia ketika orang lain menghormatinya atau memberinya pengakuan untuk eksistensinya. Nah, saudaraku, bagi orang Yahudi, mengundang seseorang dalam suatu perjamuan itu berbeda dengan sekedar berbuat baik bagi seseorang yang membutuhkan. Nah, bagi orang Yahudi, mengundang seseorang dalam perjamuan berarti menempatkan orang lain dalam kelompok yang sama, dalam tataran yang semartabat dengan yang mengundang, sementara yang lain tidak. Nah, saudaraku, ini yang kita dapat pelajari bahwa kontras dengan kebiasaan orang Yahudi tersebut, Yesus justru menyuruh pada orang yang mengundangnya agar lain kali jika mau mengadakan perjamuan makan, maka undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Di ayat yang ke-13. Nah, alasan Yesus sederhana saja, saudara, yaitu bahwa orang-orang tersebut tidak akan dapat membalas undangan orang yang mengundang mereka, dan hal itulah yang memberi kebahagiaan bagi yang mengundang. Dan satu-satunya balasan bagi yang mengundang itu ialah ia mendapatkan bagian pada hari kebangkitan orang-orang benar di ayat yang ke-14. Nah, saudaraku, sebagai perenungan kita hari ini, Yesus sedang mengajarkan bagaimana kita dapat berbahagia ketika kita berbagi kasih dengan orang-orang yang tak berdaya di dalam suatu acara khusus dalam arti harafiah. Misalkan mengunjungi panti jompo, panti asuhan, ada juga panti orang cacat mental dan sebagainya. Nah, kami juga dari gereja kami itu biasa mengadakan Natal setiap tahunnya di panti-panti seperti ini. Kami tidak mengadakan pesta di gedung atau di tempat-tempat yang bisa kami sewa, karena dengan anggaran belasan juta atau puluhan juta kami memilih ya untuk berbagi kasih dengan orang-orang seperti ini. Nah, saudara, bukan berarti gereja-gereja yang lain tidak boleh melakukan ibadah-ibadah Natal di tempat-tempat yang mereka sewa untuk bikin satu acara pesta dan sebagainya. Bukan. Ini adalah pilihan gereja kami, ya. Jadi gereja-gereja lain yang merasa punya dana, jemaat yang cukup untuk mereka dapat lakukan satu acara, silakan saja. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam arti rohaniah yang lebih jauh lagi, sebenarnya inilah undangan Yesus bagi kita, bahwa semua yang pada dasarnya adalah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta secara rohani, ya itulah kita, saudara. Nah, Yesus
Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Dia mengadakan perjamuan kudus dengan memberikan tubuhnya sebagai roti untuk dimakan dan darahnya sebagai anggur untuk diminum, agar kita yang diundangnya memperoleh persekutuan dengan Dia, ya, di dalam keselamatan kekal. Dan kita yang telah diselamatkan tentu tidak dapat melakukan hal yang sama kepada Yesus sebagai balasannya, bukan? Oh, betapa berbahagianya kita yang menjadi orang-orang yang diundang Yesus di dalam pestanya tersebut. Haleluya. Namun saudaraku, ya, kita harus berhati-hati, ya. Pandemi COVID-19 ini telah menjadi batu uji bagi kita yang telah berada di dalam pesta perjamuan Tuhan. Kita yang tadinya sudah di dalam pesta perjamuan itu, kita sudah diselamatkan, kita semua yang sudah diciptakan baru. Nah, kita harus berhati-hati saudaraku pada hari-hari ini, karena secara kasat mata itu sangat terlihat bahwa ada banyak orang Kristen yang kembali kepada statusnya sebagai orang-orang tak berdaya tadi, miskin, cacat, lumpuh, dan buta secara rohani, saudaraku. Ada orang Kristen yang kembali menjadi miskin, kasih dan kemurahan hati terhadap sesamanya. Ada orang Kristen yang merasa bahwa kita kan sama-sama susah, saya butuh, dia butuh, tetapi tentu saya yang lebih membutuhkan. Padahal sesungguhnya kita masih mempunyai sesuatu yang berlebih dibanding orang lain yang kita saksikan, yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Nah, saudaraku, ini juga yang menjadi sorotan saya, menjadi perenungan kita bersama dan koreksi bagi kita semua. Ada orang Kristen yang kembali menjadi cacat. Nah, dalam bahasa asli maupun bahasa Inggrisnya, cacat ini artinya pincang, saudara, ya. Jadi kaki satu kuat, kaki satu lemah. Jadi kalau jalan timpang gitu ya, nggak imbang. Nah, inilah gambaran orang Kristen yang berani pergi bekerja dan beraktivitas di luar rumah, tapi takut pergi ibadah tatap muka di gereja. Di sosmed bisa nongkrong dengan teman-teman, bisa hahaha di mall, bisa selfie dan sebagainya, tetapi tidak berani bersekutu dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja. Ini kan aneh, saudaraku. Bukankah ini satu kecacatan, kepincangan rohani bagi orang Kristen? Mereka yang tadinya rajin ke gereja, justru setelah adanya pandemi ini dengan ibadah online, sudah keenakan ibadah online. Ya, memang ada peraturan pemerintah, orang-orang tua itu dan anak-anak tidak boleh dulu datang ke gereja untuk bersekutu, dan dibatasi juga jumlahnya 50% paling banyak. Tetapi juga menurut pengakuan teman-teman saya, khususnya di gereja-gereja besar, setelah pemerintah membuka pintu, ya, PSBB kembali itu dijadikan new normal atau PSBB transisi, maka kehadiran gereja di dalam gereja itu hanya mencapai 30%, tidak sampai 50%. Kemana orang-orang muda yang produktif ini? Oke, orang-orang tua, tapi orang muda ini kemana, saudara? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, punya waktu, punya keberanian untuk bertemu dengan orang lain di luar, tetapi di gereja tidak punya keberanian. Ini satu kepincangan dan satu bahaya bagi saudara yang melakukannya. Ini peringatan, saudara, hati-hati. Ya, ini batu uji di saat pandemi seperti ini. Orang-orang tua pengen beribadah, anak-anak melarang. Tapi anak-anak sendiri tidak mau pergi beribadah, padahal mereka bisa. Karena bekerja bisa, cari uang bisa. Tapi mereka lupa yang memberikan pekerjaan dan keamanan selama mereka bekerja adalah Tuhan yang harus mereka sembah. Berpikir bahwa ibadah online sama saja, tapi tidak bagi saya. Karena fakta terbukti, banyak orang yang ikut ibadah online itu nggak seserius ketika mereka datang ke gereja. Seenaknya, berpakaian, cara duduknya, cara menyaksikan, memuji Tuhan. Bisa di skip kalau di YouTube. Bisa di ya suka-sukalah dalam beribadah. Bagaimana mungkin ini bisa? Ini kepincangan rohani. Bahaya mengintai kita. Saudaraku juga, ada orang Kristen yang buta dan lumpuh akan kebenaran firman Tuhan yang menerangi dan menuntun jalan-jalannya selama ini. Mereka lebih mempercayai isu dan hoax karena lebih banyak membaca berita di sosmed, lebih banyak waktu untuk membuka sosmed daripada berdoa dan membaca firman Tuhan
serta mempercayai janji-janji Tuhan bagi umatnya. Untuk itu saudara, marilah kita kembali sadar akan posisi kita di hadapan Tuhan di saat sulit seperti sekarang ini. Tuhan telah mengizinkan kita untuk bekerja, tetapi juga Tuhan mau kita juga sadar akan kebutuhan kita akan Dia. Ya, jadi mari kita nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam pekerjaan kita bersama-sama dengan rekan kerja kita. Dan jangan lupa dan jangan takut untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di gereja kita masing-masing. Tentu tetap dalam protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari saudaraku, tetap dalam anugerahnya, tetap dalam jalur keselamatannya, dan nikmatilah berkat-berkatnya di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di vlog. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami semua. Ini teguran yang keras bagi kami, tapi kami tahu firman Tuhan selalu baik untuk kesehatan manusia rohani kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami yang sudah ada di dalam pesta keselamatan, sudah memenuhi panggilan undangan-Mu, dan ketika kami ada di dalam masa-masa pandemi ini, kami lalai di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau kembali pada kemiskinan, pada kecacatan, pada kelumpuhan dan kebutaan secara rohani. Tapi Tuhan, pulihkan kami. Tapi ampunilah kami terlebih dahulu. Pulihkan agar kami dapat kembali di dalam kebenaran-Mu, di dalam terang tuntunan firman-Mu. Kami mau Tuhan bekerja dan berhasil diberkati, tapi kami mau juga Tuhan berkomitmen untuk datang beribadah kepadamu ketika gereja-gereja telah dibukakan sesuai dengan arahan pemerintah yang ada. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kami, baik itu di gereja maupun di tempat kerja kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami. Berkati bangsa ini, berkati pemerintah kami, berkati gugus tugas para dokter tenaga medis. Sembuhkanlah orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 serta penyakit-penyakit berbahaya, dan kami berdoa bangsa Indonesia dipulihkan dan mengalami satu perubahan yang Tuhan akan buat yang tidak kami dapat duga, tetapi semua pasti berujung pada kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya.